Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil progres kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia Putri dan ada beberapa anggota kami yaitu Reza, Altu, dan Nia Agustina. Untuk tahapan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Tubagus Reza. Ya, pertama ada executive summary. V-Project adalah sebuah bisnis yang bergerak pada jasa videographer dan video editor. Bisnis ini merupakan jasa penyewaan videographer untuk acara penting seperti pernikahan, seminar, dan lainnya. Dan juga jasa pembuatan video untuk kepentingan perusahaan ataupun pribadi. Segmen utamanya adalah para calon pengantin yang ingin mengadakan pesta pernikahan dan orang-orang yang tidak memiliki kamera video. Dan segmen yang berpotensi adalah perusahaan menengah hingga menengah ke bawah yang membutuhkan jasa pembuatan iklan untuk barangnya atau company profile untuk perusahaannya. Di sini terdapat industri analisis. Di sini terdapat ada keunggulan, kelemahan, kesempatan dan ancaman atau SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats dari V-Project. Berikut adalah gambarnya. Yang pertama ada strength. Di sini kekuatannya adalah layanan yang diberikan secara online dan offline. Lalu layanan konsultasi gratis. Yang ketiga fitur galeri. Dan keempat terdapat aplikasi pemesanan. Lalu ada weakness. Yang pertama diperlukan alat yang lebih lengkap lagi. Yang kedua staff yang terbatas. Lalu ada opportunities. Yang pertama ada tren video iklan yang semakin menarik konsumen. Yang kedua, jarang kompetitor yang memiliki aplikasi pemesanan. Dan yang ketiga, tren video yang milenial. Lalu ada threats. Pertama, ada munculnya banyak kompetitor dengan peralatan yang lebih lengkap. V-Project merupakan perusahaan startup yang baru dibangun sehingga termasuk ke dalam klasifikasi perusahaan mikro. Menurut pengertian dan klasifikasinya, perusahaan mikro memiliki kekayaan aset kurang lebih 50 juta rupiah dan memiliki omset tahunan sebesar 300 juta rupiah. Dalam membangun perusahaan perlu diketahui apakah terdapat potensi persaingan dengan industri yang sama dan bagaimana budaya pesaingnya. Dalam hal ini terdapat potensi kompetitor yang memiliki industri yang sama dan sudah lebih dulu dikenal masyarakat. Contohnya yaitu Uber of Photography yang menyediakan jasa fotografi dan 1000 Lancer yang menyediakan jasa fotografi dan videografi. Lalu ada company description. Yang pertama ada nama perusahaan yaitu V-Project. Sejarah perusahaan, V-Project adalah sebuah bisnis yang bergerak pada jasa videographer dan video editing. Didirikan pada pertengahan tahun 2020, V-Project dibangun untuk melayani serta menjawab permasalahan konsumen mengenai jasa videographer dan video editing. Di sini ada visi dan misi. Yang pertama ada visi menjadikan V-Project sebagai penyedia jasa videographer dan video editing unggulan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harga sangat murah serta terjangkau, profesional, dan penuh rasa tanggung jawab akan kepuasan pelanggan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami terdapat misi. Yang pertama itu memberikan pelayanan yang maksimal dengan harga cukup terjangkau. Yang kedua, meningkatkan pelayanan secara berkala sesuai perkembangan. Yang ketiga, memberikan kualitas SDM dan video sesuai tuntutan konsumen. Dan keempat, berusaha meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangannya. Lalu ada jenis jasa yang ditawarkan yaitu seni dan hiburan. Bentuk jasa yang ditawarkan adalah videographer dan video editing. Segmentasi pasarnya yaitu semua umur, calon pengantin, orang yang tidak memiliki kamera video, perusahaan atau startup menengah hingga menengah ke bawah. Status saat ini masih kosong. Lalu status hukum dan kepemilikan yaitu firma. Lalu ada manajemen tim dan company structure yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Astu. Oke. Di sini pada poin manajemen tim and company structure. Jadi struktur kepengurusan pada perusahaan atau startup V-Project ini untuk awal struktur kepengurusan kita membuatnya seperti ini. Yang pertama,
di mana startup kami akan dipimpin oleh direktur utama dan juga memiliki wakil direktur yang nantinya akan bertanggung jawab kepada setiap manajer-manajer di bawahnya, di mana ada manajer atau koordinator bidang IT yang mengepalai staf bidang IT, dan juga ada manajemen atau koordinator pemasaran yang mengepalai customer service, bagian customer service, administrasi dan juga pemasaran, dan juga ada manajer atau koordinator keuangan yang mengepalai staf akuntansi, dan juga ada manajer atau koordinator videographer dan juga editor yang mengepalai staf videographer dan juga staf editor. Next. Nah, di sini bisnis modelnya, lean canvas-nya, di mana yang pertama ada point problem, di mana customer ingin mengabadikan momen penting namun terkendala gadget yang dimiliki kurang berkualitas. Banyak orang yang tidak bisa editing dan kurang paham mengenai edit video. Customer tidak memiliki ide dalam video marketing atau beriklan. Yang selanjutnya ada juga solution yang kita tawarkan. Pertama, fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi kami. Yang pertama fitur order, fitur payment, fitur consultation, fitur FAQ, dan juga fitur gallery. Key matrix-nya, yang pertama ada jumlah customer yang didapatkan atau dalam hal traffic website. Yang kedua, seberapa banyak orang yang menggunakan jasa kita lagi. Pada poin unique value proposition, customer bisa berkonsultasi dengan videographer dan editor video terkait tema yang diinginkan. Hasil video akan dikonfirmasikan kepada customer. Apabila pada hasil video tidak puas, maka dapat direvisi sesuai dengan keinginan customer. Videographer sudah sangat profesional di bidangnya dan akan dibantu dengan menemukan gaya atau pose terbaik untuk di-shoot agar hasil menjadi luar biasa. Unfair advantage, fitur yang tidak dimiliki oleh pesaing kompetitor lain, yaitu terdapat fitur galeri yang di dalamnya menyediakan tampilan hasil dari video yang sudah pernah dibuat sehingga pelanggan dapat melihat referensi untuk konsep mereka nantinya seperti apa. Channels, yang pertama melalui relasi pertemanan, word of mouth, website or apps, brosur, melalui sosial media seperti IG, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Customer segment semua umur, calon pengantin, orang yang tidak memiliki kamera, perusahaan atau startup menengah sampai menengah ke bawah. Cost structure-nya, yang pertama gaji pegawai, kedua biaya pengembangan website dan aplikasi, biaya pemasaran seperti pembayaran iklan kepada marketplace dan juga Google, biaya maintenance kamera. Revenue stream-nya, pembayaran atas layanan jasa yang telah digunakan oleh customer. Pendapatan terbesar didapat dari jasa pembuatan untuk iklan bisnis dalam suatu perusahaan besar. Oke, next. Oke, selanjutnya ada market analysis. Di mana market analysis ini terdapat beberapa poin. Yang pertama poin segmentasi dan juga target pasar. Di mana yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Reza, bahwasanya target pasar kami yang pertama yaitu semua umur. Karena tidak ada batasan umur dalam segmentasi pasar kami, segmentasi customer umum jasa ini memasuki seluruh kalangan masyarakat. Yang kedua ada pasangan atau calon pengantin. Nah, momen yang sakral penting dan banyak orang lain ini yang ingin mengabadikannya, sehingga salah satu segmentasi customer utama jasa ini adalah orang yang ingin mengabadikan pernikahan atau bisa juga disebut calon pengantin. Selanjutnya, orang yang tidak memiliki kamera. Banyak yang ingin mengabadikan momen penting namun tidak memiliki gadget yang proper agar video yang dihasilkan berkualitas. Nah, selanjutnya, perusahaan atau startup atau juga instansi. Banyak perusahaan startup yang menengah ke bawah yang butuh media marketing untuk mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki, namun tidak memiliki jasa videographer yang berkualitas. Kadang juga konten yang disajikan ini juga kadang masih bingung. Oke, selanjutnya perilaku pembeli ketika menggunakan aplikasi V-Project. Yang pertama tentunya pembeli atau customer akan melakukan registrasi, di mana customer harus terlebih dahulu melakukan registrasi untuk memiliki account pada V-Project. Dan di sini customer juga dapat memilih login dengan akun Google mereka jika mereka memiliki akun Google.
Yang pertama, yang kedua, edit profil. Customer juga dapat mengedit biodata maupun foto yang ada dalam menu profil ketika customer ingin melakukan perubahan pada profil mereka. Selanjutnya, melihat testimoni. Menu galeri yang tersedia pada aplikasi V-Project ini memiliki manfaat bagi setiap customer, di mana customer dapat melihat hasil-hasil yang sudah dibuat oleh V-Project dalam galeri tersebut, sehingga dapat menjadi referensi mereka ketika ingin melakukan pemesanan jasa editing video maupun take video. Selanjutnya mengenai pemesanan. Jadi pada menu booking customer, pada aplikasi V-Project ini kita memiliki menu booking di mana akan ditampilkan beberapa kategori yang akan diambil untuk memesan jasa tersebut. Entah wedding party atau acara pernikahan atau promosi perusahaan dan lain-lain. Jadi ketika telah dipilih kategori yang diinginkan tadi, customer akan milih jasa apa yang diambil, bisa salah satu ataupun dua sekaligus. Jadi customer ini bisa milih jasa hanya videographer atau hanya take video atau hanya editing video, dan juga bisa keduanya. Setelah customer itu mengisi data-data yang diperlukan untuk melakukan pemesanan yang dipilih, jadi nantinya ketika melakukan booking, customer diharuskan untuk mengisi form yang sudah tersedia untuk melakukan pemesanan. Nah, masuk ke pembayaran. Jadi total pembayaran yang akan dikeluarkan sesuai dengan kalkulasi durasi lama penggunaan jasanya dan juga jenis jasa yang dipesan. Di mana semua pemesanan akan tercatat pada profil customer pada menu My Booking. Jadi kita bisa melihat riwayat pembayaran kita. Terus selanjutnya ada konsultasi. Nah, di sini ketika melakukan pemesanan, customer juga dapat konsultasi kepada pihak mitra V-Project agar mendapatkan hasil yang maksimal nantinya. Oke, next. Nah, analisis pesaing yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, ada Uber of Photography. Di mana Uber of Photography ini merupakan aplikasi yang mirip, hanya saja Uber Photography ini hanya melayani jasa ambil foto saja. Selanjutnya ada 1000 Lenser. Di mana 1000 Lenser ini tidak fokus hanya menawarkan jasa ambil video dan edit video, karena di dalamnya terdapat banyak freelancer yang fokus pada masing-masing bidangnya. Jadi sampai saat ini kita masih belum menemukan kompetitor yang sama persis dengan jasa yang kita tawarkan, seperti take video dan juga editing video sekaligus. Dan juga yang membedakan antara kami dengan kompetitor tadi itu perbedaannya pada fitur galeri, di mana kita memiliki fitur galeri untuk customer dapat melihat hasil-hasil yang sudah kita buat. Oke, pada poin marketing plan akan dijelaskan oleh rekan saya, Priska. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang marketing plan. Yang pertama di sini ada market research. Di sini kami menggunakan riset pasar primer, yaitu informasi yang kami kumpulkan sendiri melalui survei online untuk mengidentifikasikan kondisi pasar di luar sana terkait dengan jenis jasa yang kami rancang. Yang kami dapatkan setelah melakukan riset yaitu tren jasa videographer dan editor video ini sangat meningkat di pasaran karena mayoritas orang pada zaman sekarang dan pada zaman yang akan datang akan menggunakan video ini untuk iklan atau menginformasikan sesuatu karena dinilai lebih praktis dan efisien. Dan di era digital ini, memang video ini dinilai sebagai salah satu metode pemasaran terbaik. Nah, selanjutnya di sini ada barriers to entry. Untuk hambatan yang dialami oleh model bisnis ini, adanya biaya awal yang tinggi karena untuk membuat video perlu alat yang berkualitas, seperti kamera dengan spesifikasi yang tinggi, beberapa jenis lensa, lighting, tripod, dan beberapa peralatan lainnya, agar video yang kami hasilkan bisa sempurna dan berkualitas. Untuk mengatasi permasalahan ini, kami berinisiatif untuk menyewa peralatan untuk tambahan jika kami perlukan, agar tidak membuang-buang uang dengan membeli peralatan yang tidak begitu perlu. Selanjutnya, di sini ada threats and opportunities, yaitu ancaman yang mungkin kami alami
di sini adanya perubahan teknologi yang semakin harinya semakin maju. Oleh karena itu, jenis video yang kami sajikan harus lebih terkesan canggih dan profesional agar startup yang kami rancang juga selalu menjadi tujuan utama oleh para customer. Kemudian di sini ada SWOT analisis. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu terdapat layanan konsultasi gratis dan beberapa fitur galeri yang ada pada aplikasi ini sehingga pelanggan bisa menjadikan referensi untuk video yang mereka inginkan. Kemudian di sini ada weakness, yaitu perlu peralatan yang lebih lengkap agar kualitas video yang kami hasilkan juga lebih berkualitas. Kemudian ada opportunities, dan di masa depan yang potensial untuk model bisnis ini adalah jenis video yang semakin tahunnya semakin beragam. Di sini kami menyediakan jenis-jenis video yang bisa digunakan untuk strategi pemasaran, seperti video profile, video branding, video edukasi, video demo, dan video testimoni. Kemudian ada threads, karena di masa ini video yang semakin diperlukan itu semakin baik, maka untuk media promosi atau dokumentasi, maka banyak kompetitor bermunculan dengan perlengkapan yang lebih canggih untuk menghasilkan video yang berkualitas. Kemudian ada produk atau service, future, and benefit. Di sini fitur spesial yang kami punya adalah adanya fitur galeri yang di dalamnya menyajikan beberapa contoh video yang nantinya bermanfaat sebagai referensi bagi calon customer untuk video mereka. Kemudian kelebihan lainnya yang kami tawarkan pada calon customer adalah adanya jasa konsultasi gratis serta adanya editing ulang jika dirasa video yang dihasilkan menurut customer kurang. Kemudian di sini ada target customer. Untuk target utama yang kami sasar adalah perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan jasa pembuatan video untuk produk mereka dan customer dengan usia kurang lebih 20 tahun ke atas yang sedang mempersiapkan acara pernikahan. Kemudian di sini selanjutnya ada competitive analysis worksheet. Untuk kompetitornya sendiri di sini kita sudah menemukan yaitu ada Uber of Photography dan Sribulancer. Untuk produknya di sini untuk produk kami layanan jasa pembuatan dan editing video, sedangkan untuk Uber Lancer di sini hanya melayani jasa pengambilan foto saja. Dan jika Sribulancer di sini tidak fokus hanya menawarkan jasa pengambilan video dan editing video, karena di dalamnya terdapat banyak freelancer yang fokus pada masing-masing bidangnya seperti pembuatan SEO dan lain sebagainya. Untuk nilainya di sini kami beri nilai 4. Kemudian ada price, yaitu harga. Harga di sini untuk produk kami menyesuaikan dengan kualitas video yang diinginkan oleh customer. Untuk Uber of Photography harganya dinilai cukup murah, dan untuk Sribulancer harganya dinilai relatif mahal, dan di sini kami bernilai 5. Untuk quality untuk produk kami yaitu menurut kami ada termasuk up to date dan menyesuaikan zaman saat ini. Untuk Uber of Photography dinilai cukup baik, dan untuk Sribulancer dinilai cukup baik dengan menyediakan beberapa jenis layanan yang tersedia. Untuk nilainya di sini kami memberikan nilai 4. Kemudian untuk seleksinya di sini kami masih belum menemukannya, dan untuk servisnya di sini untuk produk kami nilai mudah dan cepat. Sedangkan untuk Uber of Photography di sini pelayanannya masih kurang cepat, dan untuk Sribulancer pelayanannya juga cukup cepat. Untuk penilaiannya di sini kami memberikan nilai 5. Untuk reliability yaitu untuk produk kami masih keterbatasan alat, dan untuk kompetitor di sini kami masih belum menemukan reliability-nya. Dan untuk expertise di sini untuk produk kami bisa konsultasi gratis dan edit ulang jika terdapat ketidaksesuaian dengan hasil video yang diinginkan oleh customer. Kemudian untuk Uber of Photography, peralatan yang digunakan cukup canggih dan up to date. Dan untuk Sribulancer dilakukan oleh tim yang profesional yang sudah berpengalaman pada bidangnya. Dan di sini kami beri nilai 5. Untuk company reputation, untuk produk kami baik dan selalu melayani customer dengan sepenuh hati. Untuk Uber of Photography pelayanannya dinilai cukup baik, dan untuk Sribulancer pelayanannya dinilai cukup baik, dan di sini kami beri nilai 4. Dan untuk appearance untuk produk kami dinilai cukup baik, dan untuk Uber of Photography dinilai kurang menarik, dan untuk
freelancer dinilai cukup menarik, dan di sini kami bernilai 4. Dan untuk advertising, di sini untuk produk kami melakukan iklan melalui relasi website, medsos, dan brosur. Untuk Uber Fotografi melakukan iklan melalui Facebook dan website, sedangkan untuk freelancer melakukan iklan melalui website dan medsos. And how you will market your product atau service. Untuk saluran-saluran yang digunakan perusahaan kami dalam menjangkau kliennya, yaitu yang pertama, kami melakukan relasi melalui relasi pribadi. Selanjutnya, di sini kami juga melalui website atau aplikasi. Dengan menciptakan website atau aplikasi dapat mempermudah calon customer untuk memesan jasa kita. Kemudian kami juga menggunakan brosur yang digunakan untuk memberikan informasi yang menarik perhatian oleh customer. Kemudian di sini kami juga menggunakan komponen profile. Dengan adanya komponen profile ini, maka akan dapat meningkatkan nilai jasa kita di antara para pesaing. Komponen profile juga berisi tentang informasi perusahaan, status perusahaan, dan rencana perusahaan ke depannya. Dan di sini kami juga menggunakan sosial media seperti IG, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Kemudian untuk pricing, untuk harganya di sini kami menawarkan harga seperti harga standar rata-rata jasa pembuatan video pada umumnya, tergantung dengan tingkat kesulitan video yang diinginkan oleh customer. Dan untuk lokasinya di sini kami menginginkan untuk menjalankan bisnis ini yaitu di perkotaan, karena banyak perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan jasa ini. Yang nantinya jika lokasi kantor dengan calon customer dekat, maka akan mengurangi biaya transportasi dan efisiensi waktu. Kemudian di sini juga ada design and development plan. Untuk tampilan awal di sini jika kami sudah memiliki account, kita bisa langsung masuk, dan jika belum kami bisa mendaftarkannya terlebih dahulu. Jika kita langsung masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Kita yang pertama bisa memasukkan email, kemudian password, kemudian set password, bisa langsung masuk atau bisa login melalui Google. Kemudian untuk registernya di sini terdapat nama, tanggal lahir, email, password, nomor HP, alamat, dan bisa langsung masuk dengan melalui Google. Kemudian jika register berhasil, maka akan memunculkan kalimat booking berhasil dan menunggu verifikasi staff. Kemudian jika proses register penuh, maka akan muncul kalimat mohon maaf tanggal tidak tersedia atau penuh. Dan di sini juga terdapat kalender untuk proses pemesanan. Untuk durasinya sendiri di sini ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Untuk tampilan depannya di sini kami bisa melakukan research, yaitu customer menginginkan video jenis apa. Misalkan di sini ada jenis video wedding atau graduation atau maternity. Kemudian jika kami memilih untuk video wedding, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini juga terdapat nama pemesan, nomor HP, tanggal, durasi, kemudian alamat. Untuk galerinya sendiri, di sini juga terdapat contoh-contoh video yang dijadikan sebagai referensi oleh pengunjung. Kemudian pada fitur My Profile, di sini kami bisa mengedit profile, edit account, dan My Booking. Kemudian pada fitur edit profile, di sini kami bisa memasukkan nama, nomor HP, alamat, kemudian disimpan. Pada edit account, di sini kami juga bisa memasukkan email, password, nomor HP, dan simpan. Kemudian pada My Booking, di sini kami bisa memasukkan nama pemesan, tanggal acara, durasi, biaya, status, dan lain sebagainya. Nah, untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nia Agustina. Ya, dan selanjutnya yaitu ada operational plan. Adapun rencana produksi dari Business Bee Project ini yang akan dijalankan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada produksi. Dalam aspek produksi, di sini produk yang akan diproduksi adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jasa videographer untuk acara penting seperti pernikahan, seminar, dan juga jasa pembuatan video. Untuk langkah awal dari proses produksi ini yaitu perencanaan produk dan teknis produk yang akan dibuat agar sesuai dengan kebutuhan bisnis yang akan dijalankan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan konsultasi dengan programmer tentang rancangan produk dengan tujuan mengetahui kebutuhan pasar dan juga terkait biaya yang
biaya yang dibutuhkan, serta pengembangan untuk aplikasinya. Selanjutnya yaitu ada pembuatan aplikasi dengan kesepakatan yang sebelumnya mengenai estimasi biaya dan juga pengembangannya. Selanjutnya yaitu melakukan percobaan terhadap aplikasi apakah sudah sesuai dengan rancangan awal atau belum. Jikalau dirasa belum, akan diperbaiki lagi. Setelah dilakukan percobaan, maka akan didapatkan kekurangan ataupun kesalahan sehingga harus dilakukan redesign. Langkah selanjutnya yaitu adalah launching aplikasi hasil dari proses produksi yang dilakukan dan bertujuan untuk memperkenalkan aplikasi. Langkah yang terakhir yaitu adalah promosi. Dengan promosi ini akan memperkenalkan produk kepada banyak orang dan bisa meningkatkan penjualan produk. Poin yang kedua yaitu ada quality control. Dalam menjaga kualitas dari bisnis V-Project ini akan dilakukan perbaikan secara berkala berdasarkan feedback yang didapatkan dari pengguna yang telah memakai jasa kami. Yang ketiga yaitu ada location. Usaha yang kami rintis ini bertempat di Jalan Langsep, Blok A49, dan untuk mengakses produk atau aplikasi yang kami buat bisa melalui platform Google yaitu Google Play dan juga melalui iklan baris atau listing. Dan selanjutnya yaitu ada overall calendar. Untuk minggu pertama akan dilakukan penyusunan rancangan produk sesuai dengan bisnis, yaitu jasa videographer dan juga jasa pembuatan video. Untuk minggu kedua, 3, dan 4 akan dilakukan pembuatan produk sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk minggu kelima akan dilakukan uji coba terhadap produk yang sudah dibuat, dan minggu ke-6 dan 7 setelah melakukan uji coba tersebut akan dilakukan evaluasi jika memang ada kesalahan ataupun fitur yang masih kurang akan diperbaiki. Untuk minggu ke-8 yaitu akan dilakukan promosi dan juga launching produk. Selanjutnya yaitu ada financial plan, di mana di situ ada fixed cost dan juga variable cost. Untuk yang pertama yaitu fixed cost, ada pembuatan aplikasi, hosting dan domain, desain aplikasi, handphone, dan juga laptop. Dengan total kebutuhan per tahunnya yaitu 22.800.000. Dengan total kebutuhan per bulannya yaitu 1.900.000. Variable cost-nya yaitu ada pulsa, internet, biaya pemasaran, dan juga biaya maintenance. Di total per bulannya yaitu ada 6.400.000. Dan poin ketiga yaitu ada rencana pendapatan, di mana ada rencana pendapatan di bisnis V-Project ini diasumsikan ada 5 orang pengguna per hari dengan jasa edit itu harganya 150 dikalikan 5 yaitu mendapatkan total 750, sedangkan 750 itu tadi jika dikalikan 1 minggu dengan rencana kebutuhan jangka pendek itu dikurangi dengan total kebutuhan jangka variabel cost tadi menghasilkan total 3.650. Dan jika 3.650 itu tadi dikalikan 4 minggu atau sebulan adalah 14.600. Jadi pendapatan bersih dari V-Project ini nantinya adalah sebesar 14.600. Ya, sekian progres yang bisa kami sampaikan untuk minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.